Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas kitab Ar-Ruh, kehidupan alam ruh, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala. Dan kitab ini termasuk kitab yang sangat tebal. Kita tidak membaca semua yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, tetapi nanti kita insyaallah akan menyebutkan poin-poin intinya saja. Karena banyak sekali faidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Saya bacakan mukaddimahnya. Setelah itu nanti kita bahas sedikit tentang kitab Ar-Ruh. Itu kitab apa? Tapi kita sebutkan mukaddimah dulu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Zat yang maha tinggi dan besar. Al-Halimul Hakim, Zat yang maha bijaksana dan Zat yang maha lembut. Al-Ghafurur Rahim, Zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin, Zat yang menguasai hari pembalasan. Laqad khalaqal insana min sulalatin min tin. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Tsumma ja'alahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian dari saripati tanah ini Allah memasukkan ke dalam sebuah tempat yang sangat aman, yaitu di dalam rahim. Tsumma khalaqan nutfata 'alaqatan saudaan lin-nazirin. Kemudian Allah menciptakan dari air mani ini gumpalan darah hitam yang dilihat oleh orang-orang yang melihat. Tsumma khalaqal 'alaqata mudghatan wa hiya qit'atul lahmin biqadri aklatil madhihin. Kemudian Allah menciptakan dari gumpalan darah menjadi gumpalan daging, dan mudghah itu adalah satu potong dari daging dan kadarnya sangat kecil sekali, yaitu sangat kecil. Tsumma khalaqa al-mudghata idhaman mukhtalifatul maqadir wal ashkal. Kemudian Allah menciptakan dari gumpalan daging menjadi sebuah tulang yang berbeda-beda bentuk dan kadarnya. Asasan yaqumu alaihi hadzal bina'ul matin, di mana tulang ini akan menjadi kerangka untuk bangunan manusia yang sangat indah. Tsumma kasal idhama lahman wa huwa laha kathawbi lillabisin. Kemudian Allah menutup tulang itu dengan daging-daging seperti baju bagi orang-orang yang memakai baju. Tsumma ansha'a khalqan akhar. Kemudian Allah menciptakan bentuk makhluk yang berdiri sendiri. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Maha suci Allah Ta'ala, Zat terbaik dalam menciptakan. Fasubhana man syamilat qudratuhu kulla makdur. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mana kemampuan Allah mencakup segala sesuatu. Wajarat masyiatuhu fi khalqihi bitasarrufil umur.
dan semua kehendak Allah melingkupi segala sesuatu yang Allah ciptakan. Wa tafarrada bimulkis samawati wal ardi, dan Allah lah zat satu-satunya yang menguasai langit-langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, dialah Allah yang telah membentuk kalian di dalam rahim sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan saya bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ilahan jalla anil mathili wan nadhir, sesembahan yang suci dari permisalan dan persamaan. Wa ta'ala anis syariki wadh dhahir, dan Allah suci dari sekutu. Wa taqaddasa an syabihi khalquhu, dan Allah tidak mungkin sama dengan makhluknya. Walaysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada yang sama dengan Allah Ta'ala, dan Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Khiratuhu min khalqihi, Nabi Muhammad adalah manusia pilihan dari semua makhluk-makhluknya. Wa aminuhu ala wahyihi, dan beliau adalah orang yang dipercaya oleh Allah untuk mendapatkan wahyunya. Wa hujjatuhu ala ibadihi, dan Nabi Muhammad adalah hujjah Allah yang ditegakkan untuk para hambanya. Arsalahu rahmatan lil alamin, Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa qudwatan lil amilin, dan sebagai suri toladan bagi orang-orang yang ingin beramal. Wa mahajjatan lisalikin, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang berjalan. Wa hujjatan alal ibadi ajma'in, dan sebagai petunjuk bagi semua manusia. Fa sallallahu wa malaikatahu wa rasuluhu alaihi, dan Allah dan semua malaikat dan semua rasul bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, dan semoga salawat Allah tercurah kepadanya dan salamnya dan rahmat Allah dan barokahnya tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kemudian setelah itu, fahadzal kitab mustamilun ala ihda wa isyrina mas'alatan fir ruh. Kitab ini, yaitu kitab Ar-Ruh yang beliau tulis, mencakup 21 masalah firruh yang berkaitan dengan ruh, wa ma yata'allaqu biha, dan masalah-masalah apa saja yang berkaitan dengan ruh. Setelah itu nanti baru beliau masuk ke bab pertama, kedua, ketiga sampai 21 bab. Ini mukadimah ringkas, saya bacakan ringkas ini yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Di mukadimah ini nanti kita faham bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu beliau menyebutkan 21 bab atau 21 masalah yang sering ditanyakan berkaitan dengan ruh. Sehingga kitabnya dinamakan dengan kitab ruh, karena hampir semua pembahasannya itu berkaitan dengan kehidupan alam ruh. 21 bab ini apa saja? Saya sebutkan secara ringkas, 21 supaya kita tergambar. Ini kitab apa sih sebenarnya kitab ini? Maka beliau itu menyebutkan bab itu dengan pertanyaan. Jadi modelnya kayak tanya jawab. Jadi setiap bab itu beliau itu metodenya dengan pertanyaan. Pertanyaan, kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti ini. Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti ini. Sebagian nanti ulama mengatakan bahwa tulisan kitab beliau ini karena banyaknya orang yang bertanya kepada beliau. Jadi banyak orang bertanya kepada beliau tentang kehidupan alam ruh. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulkan. Setelah itu beliau jelaskan dengan konsep penulisan itu bentuknya tanya jawab. Jadi kayak ada pertanyaan kemudian jawabannya, pertanyaan kemudian jawabannya. Dan setiap pertanyaan itu nanti dibikin sebuah bab. Saya bacakan secara ringkas 21 bab yang beliau sebutkan. Nanti dari ini tergambar, oh rupanya pembahasan kitab ini apa sih itu. Dan itu penting sekali. Sebelum kita masuk di sebuah buku, biasanya kitab itu kita tahu dulu minimal itu daftar isi. Jadi kitab ini itu bahas apa saja sih itu.
Sehingga kita itu faham, oh kitab ini pembahasannya masalahnya ini saja. Bab yang pertama, ini saya sebutkan secara ringkas. Bab pertama, nanti insya Allah kita bahas satu persatu nanti di pembahasan-pembahasan berikutnya. Hal ta'riful amwatu bi ziyaratil ahya'i wa salamihim alaihim aula. Bab pertama, apakah orang-orang yang sudah mati mereka mengetahui ziarahnya orang-orang yang hidup dan salamnya mereka, yaitu salamnya orang yang hidup kepada orang yang mati. Yaitu maksudnya kalau kita ziarah kubur, apakah dengan ziarahnya kita, si mayit itu mengetahui kita. Demikian juga ketika kita ngomong sama si mayit, apakah mayit itu mendengar suara kita atau tidak. Kemudian yang kedua, arwahul mauta hal tatalaqa wa tatazawaru wa tatadzakaru aula. Yang kedua, apakah roh-roh orang yang sudah mati itu mereka saling berkumpul, mereka saling berjumpa, dan mereka itu saling menziarahi di antara mereka, atau mereka itu tidak bisa berkumpul. Yaitu maksudnya kalau orang meninggal dunia, si fulan dan fulan, si A dan si B itu nanti bisa berkumpul lagi enggak di alam kubur. Kemudian ketiga, hal tatalaqa arwahul ahya wa arwahul amwat. Apakah roh orang yang masih hidup bisa berjumpa dengan roh orang yang sudah meninggal? Jadi kalau kita misalkan saya masih hidup, roh saya bisa bertemu dengan kakek saya enggak? Di mana kakek saya sudah meninggal. Apakah roh orang yang sudah mati bisa berkumpul, bisa berjumpa dengan roh yang masih hidup? Kemudian masalah yang keempat, hal tamutur ruh awil mautu lil badani wahdah. Apakah roh itu mengalami kematian? Apakah roh itu, dia itu juga mati? Atau kematian itu hanya berlaku untuk jasad saja? Yaitu masalah yang keempat ini, apakah roh itu mati atau tidak? Apakah roh itu mati atau tidak? Apakah kematian itu cuma jasad atau roh itu juga ikut merasakan kematian? Kemudian yang kelima, al arwahu ba'da mufaraqatil abdan idza tajarradat bi ayyi syai'in yatamazzazu ba'duha min ba'din hatta tata'arafu wa tatalaqa. Roh setelah keluar dari jasad, maka roh itu memiliki bentuk sendiri. Jadi roh itu memiliki bentuk. Jadi roh itu kayak badan yang memiliki bentuk, punya mata, kemudian punya kepala, punya tangan. Akhirnya apa? Akhirnya roh satu dan yang kedua itu saling mengetahui dan saling mengenal. Oh ini rohnya fulan. Oh ini rohnya fulan. Kenapa? Karena roh itu punya zat. Roh itu punya zat. Enggak seperti air. Di mana air itu kan akan mengikuti wadahnya. Kalau wadahnya pecah, airnya tumpah kemana-mana. Nah, ini enggak. Roh itu memiliki bentuk. Sehingga saling mengenal. Kemudian masalah yang keenam, hal tu'adur ruhu ilal mayyit fi qabrihi waqta su'al amlah. Apakah roh itu dikembalikan kepada jasad di dalam kuburan ketika dipertanyakan pertanyaan kubur? Jadi ketika orang masuk alam kubur, ditanya malaikat mungkar dan nakir, roh itu dikembalikan atau tidak? Diketemukan lagi dengan jasad atau tidak? Kemudian dari sini nanti ada cabang lagi, yaitu dari bab yang keenam nanti ada cabang masalah. Hal azabul qabri ala nafsi wal badani au ala ahadihima. Apakah azab kubur itu menimpa roh dan jasad bersama-sama, atau azab kubur itu hanya menimpa salah satu di antara keduanya, jasadnya saja atau rohnya saja? Wa hal yusyarikul badanu nafsa fin na'imi wal azabi aula. Dan apakah jasad itu juga bisa merasakan kenikmatan kubur atau merasakan azab kubur? Ini masalah cabang dari bab yang keenam. Kemudian bab yang ketujuh, ma jawabuna lil malahidati wa zanadiqatil munkirina li azabil qabri wasi'atihi wa dhiqihi. Apa jawaban Anda, apa jawaban Ahlussunnah terhadap pendapat orang-orang mulhid, orang-orang zindik, orang-orang ateis yang mereka mengingkari azab kubur dan mereka tidak percaya alam kubur?
Kemudian masalah yang ke-8, mal hikmatu fi kauni azabil qabri lam yudhkar fil Quran. Apa hikmah? Yaitu apa hikmahnya? Kenapa azab kubur itu enggak disebutkan di Al-Quran? Yaitu azab kubur yang sangat besar, masalah yang besar itu, kenapa kok enggak disebutkan dalam Al-Quran secara tegas? Itu hikmahnya apa? Kemudian yang 9, mal asbabul lati yu'adzabu biha ashabul kubur. Apa sebab yang menjadikan penghuni kubur itu diazab? Yaitu sebab-sebab azab kubur itu apa saja? Kemudian ke-10, mal asbabul munjiyatu min azabil qabri. Apa sebab-sebab yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur? Yaitu amal-amal apa saja yang bisa menyelamatkan dari azab kubur. Kemudian ke-11, as-su'alu fil qabri hal huwa amun fi haqqil muslimina wal munafiqina wal kuffar au yakhtassu bil muslim wal munafiq. Pertanyaan di alam kubur, yaitu pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, apakah itu umum berlaku kepada semua orang muslim, orang munafik dan orang kafir? Au yakhtassu bil muslim wal munafik, atau itu berlaku hanya kepada orang muslim dan munafik saja? Sedangkan orang kafir yang jelas kafir mereka enggak ditanya. Kemudian ke-12, hal su'alu munkar wa nakir mukhtassun bihadil ummah au yakunu laha wa li ghairina. Itu tadi kalau ke-11 tadi itu, pertanyaan alam kubur itu apakah berlaku untuk semua orang? Semua orang itu maksudnya orang yang muslim, orang yang munafik, orang yang kafir, jelas-jelas kafir. Itu ditanya enggak mereka itu? Itu masalah yang ke-11. Kemudian masalah yang ke-12, apakah pertanyaan mungkar dan nakir itu khusus untuk umat Islam saja? Atau umat-umat terdahulu juga? Maksudnya itu umatnya Nabi Musa, mereka ditanya juga enggak? Terus pertanyaannya apa? Umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim? Atau pertanyaan itu hanya berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad? Yaitu orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah, karena pertanyaan kan kepada Nabi Muhammad. Kemudian masalah yang ke-13, hal yumtahanul atfalu fi kuburihim. Apakah bayi itu mereka ditanya di dalam kuburan? Yaitu kalau ada bayi meninggal dunia ketika masih bayi, apakah mereka itu bayi itu juga ditanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka? Kemudian yang ke-14, hal azabul qabri daimun aw munqati'un. Apakah azab kubur itu terus-menerus atau azab kubur itu akan berhenti? Terus-menerus atau berhenti, yaitu ada datang waktu di mana azab itu berhenti atau terus-menerus sampai hari kiamat. Kemudian masalah yang ke-15, aina mustaqarrul arwah ma bainal mauti ilal qiyamah. Di mana tempat ruh atau di mana alam kubur itu di mana? Atau ruh itu diletakkan di mana? Antara kematian sampai hari kiamat. Jadi setelah orang mati meninggalkan dunia sampai datang hari kiamat, ruh manusia itu diletakkan di mana? Atau dinamakan alam kubur itu di mana alam kubur ini? Kemudian ke-16, hal tantafiu arwahul mauta bi syai'in min sa'il ahya'i amla. Apakah roh-roh orang yang sudah meninggal dunia mereka bisa mendapatkan manfaat dari amal soleh orang yang masih hidup? Jadi misalkan kita punya kakek yang sudah meninggal dunia, apakah kakek saya itu bisa mendapatkan manfaat dari amal saya? Misalkan saya berdoa, atau saya baca Quran, atau saya sholat, atau itu bisa mendapatkan manfaat atau tidak? Kemudian ke-18, halir ruhu qadimatun au muhdatsatun makhluqatun. Roh itu qadimah itu sudah ada sejak zaman dulu, atau roh itu sesuatu makhluk yang baru diciptakan sama Allah Ta'ala, baru. Apakah roh itu qadimah itu berarti sudah ada sejak zaman dahulu, atau roh itu sesuatu makhluk yang baru Allah Ta'ala ciptakan? Kemudian yang ke-18, pertanyaan ke-18, hal taqaddama khalqul arwah alal ajsad atau ta'akhkhara khalquha al anha. Roh itu, penciptaan roh itu lebih awal daripada jasad atau jasad lebih awal daripada roh. Jadi dalam diri kita itu kan ada dua, ada roh, ada jasad. Mana yang lebih awal diciptakan, jasad dulu atau roh dulu? Kemudian ke-19, ma haqiqatu nafsi. Apa itu nafas? Apakah nafas jiwa? Apakah jiwa itu adalah roh? Pembersihan jiwa misalkan, nafas.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Apakah jiwa itu roh? Nah, itu nanti akan dibahas. Yaitu hakikat jiwa. Jiwa itu apa sih jiwa itu? Sehingga nanti ini pembahasan berkaitan juga tentang psikologi. Jiwa itu apa gitu? Ma hakikatun nafsi. Apa itu jiwa? Kemudian masalah yang ke-20, hal nafsu war ruhu syai'un wahidun aw syai'ani mutaghayyirani. Nafas, jiwa dan roh itu sama atau dua perkara yang berbeda. Antara jiwa dengan roh itu apakah sesuatu yang sama atau dua perkara yang berbeda. Kemudian masalah yang terakhir ke-21, halin nafsu wahidatun am thalas. Apakah jiwa itu ada tiga? Yaitu ada tiga macam atau satu, tetapi berbeda-beda kadarnya. Karena sebutkan Al-Quran itu nanti ada tiga. Ya, mutmainnah, ammarah, lawamah. Jadi apa memang jiwa itu ada tiga atau jiwa itu satu, cuma manusia itu berbeda-beda, jiwa orang itu beda-beda. Ya berarti kalau kita perhatikan di sini berarti intinya masalah yang disebutkan sama Imam Ibnu Qayyim itu nanti ada 21 masalah. Dan 21 masalah itu sering sekali ditanyakan. Nah itu nanti kayak di kitabnya Imam Qayyim itu sering beliau mengatakan, di kitab-kitab yang lain, beliau mengatakan saya telah menulis sebuah masalah yang paling lengkap dalam masalah roh. Dan beliau mengatakan tidak ada sebuah kitab yang paling lengkap membahas masalah roh kecuali kitab saya. Sehingga saya beliau mengatakan di kitabnya itu, engkau mencari kitab-kitab yang telah lalu, yaitu ulama-ulama yang mutaqaddimin, enggak pernah ada ulama yang membahas kitab ruh seperti kitab saya ini. Dan jadi berarti menunjukkan apa? Memang beliau itu maksudnya apa? Memang membahas masalah secara khusus. Apa saja masalah yang berkaitan dengan ruh, kumpulkan semuanya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, setelah itu beliau jawab nanti. Setiap permasalahan itu beliau jawab satu persatu. Berarti ini kitab yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita perhatikan nanti, kitabnya Imam Ibnu Qayyim ini, kitab Ruh ini hampir semua madah itu pembahasannya itu hampir semuanya ngambil dari gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cuma nanti ada kala di mana Syekhul Islam cuma mengisyaratkan sedikit, Imam Ibnu Qayyim menjabarkan panjang lebar. Ada juga di kalanya Syekhul Islam menyebutkan panjang lebar, Imam Ibnu Qayyim meringkas. Sehingga banyak nanti pembahasan-pembahasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim itu sebenarnya Syekhul Islam itu sudah mengisyaratkan. Dan dari pembahasan-pembahasan tadi itu, Masya Allah ini pembahasan yang sangat penting sekali. Karena memang berbicara tentang ruh, di mana setiap orang itu dalam dirinya ada ruh. Tetapi karena ini masalah yang gaib, sehingga kita itu butuh ilmu untuk membicarakan. Dan kebanyakan itu nanti orang-orang psikologi, orang-orang psikologi itu, mereka nanti banyak ngambil faedahnya di sini. Di kitab Ar-Ruhnya Imam Ibnu Qayyim. Cuma psikologi, yaitu ilmu-ilmu psikologi itu kebanyakan mereka buntu. Buntunya di mana? Jadi gini, maksudnya ini psikologi kan pembahasan masalah jiwa sebenarnya itu. Masalah karakter, kemudian masalah jiwa. Jadi ilmu psikologi itu, mereka sangat mengambil banyak sekali dari kitabnya Imam Ibnu Qayyim, faedahnya ini. Karena itu semuanya nanti pembahasan masalah psikologi sebenarnya itu. Walaupun ada kitab-kitab yang lain yang bagus membahas masalah seperti ini, seperti kitab yang ditulis sama Imam Ibn Rajab, demikian juga kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, itu kitab-kitab bagus-bagus. Dan menunjukkan bahwa umat Islam itu sudah membahas masalah jiwa sejak zaman dulu. Bagaimana mempelajari jiwa seseorang. Cuma kalau kita perhatikan itu, ulama-ulama psikologi, itu mereka nanti akan buntu. Kenapa buntunya itu? Karena mereka kebanyakan orang-orang ateis, yang tidak punya Tuhan. Sehingga ketika membicarakan psikologi itu, membicarakan dengan kaidah akalnya mereka. Dan itu akan buntu. Maka tetap nanti akan kembali kita itu dalam masalah membicarakan masalah ruh, itu kembalinya kepada Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Nah, berarti di sini intinya kita akan membahas 21 pembahasan. Nanti insya Allah kita bahas pelan-pelan. Karena ini pembahasan yang sangat penting sekali. Dan ini insya Allah kita semuanya butuh lah. Mungkin banyak sekali 21 yang kita sebutkan tadi itu
banyak di antara kita itu yang sering bertanya-tanya itu tentang tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Karena memang Imam Ibnu Qayyim itu beliau mengumpulkan semua pertanyaan yang berkaitan masalah ruh, kemudian beliau jawab satu persatu. Nah, kitab Ar-Ruh ini sedikit saya bahas sedikit tentang kitab Ar-Ruh. Jadi kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini adalah kitab yang masyhur sekali sejak zaman dahulu, bahwasanya kitab ini ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim secara pasti. Jadi masih kita bicara masalah nisbah. Penisbatan kitab ini kepada Ibnu Qayyim itu benar atau tidak? Ini kitab ditulis sama Imam Ibnu Qayyim atau tidak sih sebenarnya? Maka kita kalau membaca di kitab-kitab ulama-ulama zaman dahulu, mereka tegas sekali mengatakan bahwa kitab Ar-Ruh adalah kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi Ibnu Qayyim itu kita bisa ngomong dua. Kita kalau menyebutkan lengkap Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ibnu Qayyimil Jauziyah. Kalau kita pengen menyebutkan nama tiga, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi kalau kita pengen menyebutkan dua saja, Ibnu dan Qayyim, maka bacanya Ibnul Qayyim. Tapi kalau kita itu pengen baca tiganya, Ibnu Qayyimil Jauziyah. Jadi Al-Qayyim itu pakai alif lam atau tidak? Qayyimnya itu pakai alif lam atau tidak? Maka kalau antum menyebutkan Jauziyahnya, maka Al-Qayyimnya itu tanpa alif lam. Jadi Ibnu Qayyimil Jauziyah atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tapi kalau kita itu nggak menyebutkan Al-Jauziyah, maka pakainya Ibnul Qayyim. Paham ya? Lah kok bisa gitu? Qayyim itu apa sih artinya Qayyim itu? Qayyim itu kerjaan bapaknya. Jadi bapaknya itu dia itu kepala sekolah. Nah, kepala sekolah atau mudir kalau zaman dulu itu namanya qayyim atau qaim. Syekh Abdul Hasan itu sering kalau nulis itu di surat-surat beliau itu namanya Abdul Hasan Al-Ma'ribi qaim bidaril hadis bi Ma'rib. Yaitu qaim itu apa? Mudirnya. Pemimpin. Yaitu pondok pesantren ini. Lah, di situ itu ada sekolah namanya Jauziyah, Al-Jauziyah sekolahnya itu. Ada sekolah namanya Al-Jauziyah. Lah, kepala sekolahnya itu atau mudirnya itu bapaknya Imam Ibnu Qayyim. Sehingga bapaknya itu dijuluki dengan Qayyimul Jauziyah. Kepala sekolah Al-Jauziyah. Sehingga beliau dikenal dengan anaknya kepala sekolah gitu. Dan itu sering, julukan kayak itu sering. Ibnu Qayyim yaitu anaknya kepala sekolah gitu. Anaknya kepala sekolah. Demikian juga Imam Zahabi. Imam Az-Zahabi. Zahabi itu ahli emas. Ahli emas. Ada namanya ulama namanya Ibnul Mulakin. Mulakin itu siapa? Pak Lebih. Yang suka mentalkin orang mau meninggal itu. Nah, ada ulama besar al-hadis di kalangan mazhab Syafi'i namanya Ibnul Mulakin. Anaknya Pak Lebih. Beliau nggak suka dipanggil seperti itu. Saya jangan dipanggil Ibnul Mulakin gitu. Ya, kamu sudah terkenal dengan itu gitu loh. Gimana lagi? Nggak bisa lagi gitu. Jadi terkadang itu julukan. Nah, itu banyak ulama-ulama itu yang malah dikenal dengan julukan seperti itu. Julukan anaknya siapa? Sehingga Ibnu, ya itu. Anaknya siapa gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, Ibnu Qayyimil Jauziyah seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Namanya kan bukan Ibnu Taimiyah, Ahmad kan itu. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam kan namanya itu. Nah, demikian juga Pak Ahmad bin Abdul Halim dikenal malah Ibnu Taimiyah. Nah, Taimiyah itu siapa itu? Sebenarnya Taimiyah itu nisbat kepada nenek. Di mana neneknya itu lahirnya di tempat namanya Taima. Taima, sehingga dinamakan wanita yang lahirnya di Taima, sehingga Taimiyah. Wanita yang lahir di Taima. Akhirnya Imam Syekhul Islam itu dijuluki Ibnu Taimiyah, anaknya perempuan yang lahirnya di Taima gitu. Itu namanya julukan. Jadi malah lebih terkenal dengan itu gitu. Nama aslinya malah nggak dikenal gitu. Ya, seperti Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyimil Jauziyah dikenal dengan gelar bapaknya karena bapaknya itu kepala sekolah.
Jadi maksudnya di sini intinya kalau kita bicara tentang nisbat kitab ini, yaitu kitab ini itu benar-benar tulisan Ibnu Qayyim atau tidak itu. Itu nanti kalau kita belajar di kitab-kitab para ulama itu nanti ada ilmu seperti itu. Jadi ada sebuah kitab masyhur, ini kitabnya si fulan. Benar nggak penisbatannya itu? Benar nggak ini kitabnya si fulan itu? Akhirnya nanti ulama-ulama itu meneliti. Seperti misalkan ya saya contohkan misalkan Imam Abu Hanifah. Masyhur, beliau itu mengarang sebuah kitab akidah namanya Fiqhul Akbar. Kalau seandainya kitab Fiqhul Akbar itu fikih besar, bukan fikih ibadah, tapi masalah akidah. Kalau nisbat ini benar kepada beliau, berarti Imam Abu Hanifah itu ulama pertama kali yang mengarang kitab khusus masalah akidah. Tapi akhirnya apa? Diteliti oleh para ulama, benar nggak beliau itu mengarang kitab masalah akidah? Rupanya penisbatan kitab ini kepada beliau dhaif. Sehingga apa? Sehingga para ulama mengingkari penisbatan itu. Sehingga itu bukan tulisan Imam Abu Hanifah, tapi tulisan muridnya. Tapi setelah itu banyak orang menisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Berarti kita dapatkan berarti apa? Imam Abu Hanifah berarti belum pernah ngarang kitab masalah akidah. Kebanyakan masalah hadis atau masalah fikih. Kemudian Imam Malik juga nggak pernah ngarang kitab namanya akidah. Kebanyakan Imam Malik itu masalah hadis, makanya ada namanya kitab Muwatta, kumpulan hadis beliau. Imam Syafi'i nggak ada juga kitab akidahnya beliau. Dan yang pertama kali ngarang kitab akidah itu Imam Ahmad bin Hambal, yaitu kumpulan akidah salaf maksudnya itu. Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab beliau namanya Ushulus Sunnah. Kalau ditanya loh kenapa kok pertama kali beliau bukan ulama yang sebelumnya, terus Imam Syafi'i dan yang lainnya pada kemana itu? Apakah mereka nggak paham akidah gitu? Karena ahlul bidah nggak berkuasa. Karena ahlul bidah itu minoritas, sehingga apa? Nggak perlu diangkat masalah itu gitu. Ketika diangkat masalah akidah di mana ahlus sunnah itu mayoritas dan kuat, ahlul bidah itu minoritas, malah menjadi tenar ahlul bidah. Akhirnya apa? Dibuang nama mereka, tidak ditenarkan, akhirnya nggak perlu disebut. Ketika zaman Imam Ahmad, ahlul bidah itu berkuasa. Sampai akhirnya beliau perlu menjelaskan. Maka nanti kalau kita perhatikan, Imam Syafi'i nggak punya kitab masalah akidah. Tapi murid-muridnya Imam Syafi'i memiliki kitab akidah banyak sekali. Seperti Imam Al-Muzani dan yang lainnya. Nah nanti kalau kita ingin tahu kitab akidah atau akidah Imam Syafi'i, yuk kembali ke kitab-kitab muridnya. Termasuk Imam Ahmad kan muridnya. Jadi maksudnya itu penisbatan kitab ini kepada beliau itu sahih atau tidak. Contoh lagi misalkan ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang masyhur sebagai pencetus akidah Asy'ariyah. Yang menjadi khilaf itu, kuat khilafnya itu, apakah beliau itu taubat di akhir hayatnya. Jadi jelas kalau sejarah beliau itu pertama, beliau itu Mu'tazilah jelas. Beliau itu gembongnya Mu'tazilah. Kenapa? Karena bapak tirinya namanya Abu Bakar Al-Jubai. Al-Jubai itu gembongnya Mu'tazilah. Setelah itu beliau belajar dari bapak tirinya, akhirnya menjadi ulama Mu'tazilah. Setelah itu beliau debat sama beberapa orang, kalah dalam perdebatan, akhirnya ngikuti metode dia. Maka di fase yang kedua inilah beliau itu akidahnya punya akidah sendiri namanya akidah Asy'ariyah. Yang sekarang masyhur lah di kita itu dengan akidah Asy'ari. Setelah itu ada sebuah cerita, beliau itu bertemu dengan seorang ulama hadis, kalah debat. Setelah itu akhirnya beliau itu bertaubat. Dan taubatnya beliau kembali kepada akidah hadis, itu beliau mengarang tiga kitab malah. Beliau mengarang 3 kitab. Maqalatul Islamiyyin, kemudian Risalah ila Ali Thaqr, kemudian Al-Ibanah an Usuli Diyanah. Ini 3 kitab. Nah, yang menjadi perdebatan itu apa? Penisbatan 3 kitab ini kepada Imam Abul Hasan Asy'ari itu benar atau tidak? Ya, bisa difahami ya, paham ya? Kalau ulama-ulama al-hadis atau yang akidahnya al-hadis, mereka mengatakan penisbatannya benar kepada Imam Abul Hasan Asy'ari. Sehingga mereka mengatakan Imam Abul Hasan Asy'ari bertaubat di akhir hayatnya dan kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kembali kepada akidah al-hadis. Tapi murid-murid beliau di fase terakhir, yaitu di fase Asy'ariyahnya itu, mereka mengingkari Abul Hasan Al-Asy'ari tidak pernah bertaubat. Dan semua kitab yang ditunjukkan tadi itu kitab-kitab yang makdzubah, kata mereka itu.
kitab-kitab palsu. Kitab-kitab palsu yang disandarkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Akhirnya apa? Akhirnya kelompok mereka pun nggak mau bertobat. Jadi kalau misalkan kita diskusi dengan orang itu, maksudnya saya pengen ngajak di sini itu apa? Antum ketika mau diskusi dengan seseorang itu, antum harus tahu siapa dia gitu. Masalahnya dia itu di mana sih gitu. Kalau kita mengatakan misalkan Abul Hasan Al-Asy'ari kan sudah bertobat, iya versi Anda. Versi mereka belum kan gitu. Jadi tinggal kita mau ini versi siapa kan gitu. Ya, jadi maksudnya itu seperti makanya intinya yang menjadi masalah itu apa? Penisbatan kitab ini itu benar atau tidak gitu. Nah, maka di sini kitab yang akan kita pelajari ini yaitu kitab Ar-Ruh. Ini juga banyak ulama yang mengkritiki penisbatan kitab ini kepada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yaitu benar nggak ini kitabnya Ibnu Qayyim atau tidak sih gitu. Ya kan? Kalau benar, lah kok seperti itu gitu. Nah, nanti ada beberapa masalah yang mereka ingkari itu. Walaupun kalau kita lihat itu termasuk ulama yang paling mumpuni terhadap kitabnya Imam Ibnu Qayyim itu sampai dijuluki dengan Ibnu Qayyim Hadzal Asr. Ibnu Qayyimnya abad ini, yaitu beliau itu fokus duduk meneliti semua kitabnya Imam Ibnu Qayyim itu. Yaitu Syekh Bakar Abu Zaid. Yang ada kitab yang terkenal sekali namanya Hilyah Thalabil Ilmi. Muridnya Syekh Utsaimin, tapi ketika beliau ngarang kitab Hilyah Thalabil Ilmi, Syekh Utsaimin bangga sekali dengan kitab itu. Sampai akhirnya gurunya yaitu Syekh Utsaimin itu mensyarah kitab. Jadi saking bagusnya kitab Hilyah Thalabil Ilmi, panduan bagi seorang penuntut ilmu, Syekh Utsaimin itu mengkaji di kajian beliau. Padahal Syekh Bakar Abu Zaid itu muridnya. Sampai ada syarah Hilyah Thalabil Ilmi dari Syekh Utsaimin itu. Padahal yang ngarang muridnya itu. Dan beliau menjadi ulama Lajnah Daimah, tapi beliau sudah meninggal. Yaitu baru beberapa itu beliau sudah meninggal. Tapi walaupun Masya Allah lah keilmuan beliau luar biasa. Tapi apa beliau pun juga ditahdzir juga. Ngeri lah tahdzirannya itu. Sama ulama-ulama yang hulu. Yaitu ulama-ulama yang suka mentahdzir. Habis dihabisi beliau habis-habisan lahir. Kalau di Saudi kayak itu. Padahal apa beliau ulama besarnya. Ulama besar Saudi. Dan ada juga seorang ulama yang menjadi rujukan bagi kelompok-kelompok namanya JT, Jamaah Tahdzir. Ada kelompok Jamaah Tahdzir kan, di mana-mana lah di Indonesia juga banyak. Itu ada syekhnya, rujukan di sana di Saudi. Wah itu menghabisi Syekh Bakar Abu Zaid luar biasa, habis-habisan. Tapi ulama-ulama di Saudi kalau menilai jauh sekali lah antara Syekh Bakar Abu Zaid dengan ulama ini jauh sekali. Syekh Bakar Abu Zaid itu sampai dijuluki dengan julukan Ibnu Qayyim Hadzal Asr. Ibnu Qayyimnya zaman ini. Kenapa? Karena beliau yang duduk meneliti kitab semua kitabnya Ibnu Qayyim. Dan beliau itu yang sangat tahu gaya bahasanya Imam Ibnu Qayyim. Sampai beliau itu bisa mengetahui ini asli kitabnya Ibnu Qayyim dan ini yang tidak. Kenapa? Karena saking fahamnya gaya bahasa gitu. Dan Imam Ibnu Qayyim itu kan karyanya kan banyak sekali. Dan untuk meneliti kitab itu kan gak main-main. Harus benar-benar duduk, harus benar-benar meneliti, membaca kitab-kitab ulama-ulama sezamannya. Dan itu proyek besarnya Syekh Bakar Abu Zaid. Sehingga sampai belum mengumpulkan semua kitabnya Ibnu Qayyim, kemudian ditahqiq, kemudian penisbatan kitab kepada Ibnu Qayyim itu beliau teliti semua. Maka beliau itu bikin sebuah tim waktu itu. Tim untuk meneliti semua kitabnya Imam Ibnu Qayyim termasuk kitab Ar-Ruh ini. Maka di kitab Ar-Ruh ini beliau memberikan muqaddimah, yaitu bagus, sampai muqaddimah itu dicetak sendiri karena tebal. Muqaddimahnya itu dicetak sendiri. Nah, beliau dalam muqaddimahnya itu beliau mengatakan di sini. Ini saya ringkaskan ya. Ini timnya beliau yang menulis, timnya beliau dan beliau yang mengawasi. Intinya beliau mengatakan di sini intinya saya ringkaskan ya. Di muqaddimahnya itu intinya gini. Kalau kita membaca di kitab-kitab zaman dahulu, tidak ada seorang ulama pun yang mengkritiki penisbatan kitab Ruh kepada Imam Ibnu Qayyim. Tidak ada sama sekali. Sehingga kalau kita membaca kitab ulama-ulama salaf, nggak ada yang mengkritiki. Sampai akhirnya beliau mengatakan, datang sebuah tulisan pada tahun 1384 Hijriah. Sebuah majalah dari Mesir, yaitu majalah namanya Al-Hadjun Nabawi. Di situ dibuat sebuah tulisan, yang itu sempat heboh waktu itu, yaitu tulisannya pertanyaan, hal kitabur ruh laisa libnul qayyim. Apakah kitab Ar-Ruh itu tulisannya Ibnu Qayyim atau bukan? Ini kan gempar setelah itu gara-gara masalah ini.
yaitu dari fatwanya Syekh Muhammad Najib Al-Mutai'i. Ini pertama kali yang membicarakan masalah itu. Yaitu beliau mengatakan di kitabnya itu, beliau mengatakan, Sa'alani akhi al-Ustadz Jamil Ghazi, telah bertanya kepada saya Profesor Jamil Ghazi, Rais Qismi Tsaqafah wa Tawjih al-Ma'nawi bil Alaqatil Amati bi Muhafadzati Daklihati amma idza kana hadzal kitab, yaitu beliau bertanya, apakah penisbatan kitab Ar-Ruh kepada Ibnu Qayyim itu benar atau tidak? Wal hadzal kitab yattafiqu ma'a manhaji Ibnu Qayyim alladhi urifa bidiqqati wa dibtati wa tatsabbut. Kemudian beliau mengatakan, dan apakah benar tulisan-tulisan itu dari Imam Qayyim? Kenapa? Karena kok beda sekali dengan kitab-kitab yang lain. Maka beliau mengatakan, fa'aqul, saya katakan, inna hadzal kitab libnil Qayyim yaqinan. Kitab ini yakin itu adalah tulisan Imam Qayyim. Setelah itu beliau menyebutkan sebabnya. Berarti apa? Gara-gara ini, intinya apa? Di sini mulai ada orang yang meragukan penisbatan kitab ini kepada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sampai akhirnya datang Syekh Albani rahimahullah taala. Nah, Syekh Albani itu yang paling keras dalam masalah ini. Sampai akhirnya nanti dibantah sama Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Albani itu nanti datang, kata beliau, beliau mengatakan, ini saya sebutkan ya Mas, saya ringkaskan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, kemudian saya dapat tulisan, yaitu tulisan dari Syekh Muhammad bin Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ditulis sama Syekh Albani pada tahun 1398, yaitu beliau mengeluarkan sebuah kitab, tahqiq kitab namanya Al-Ayatul Bayyinatu fi Adami Sima'il Amwat Indal Hanafiyati Sadat. Bukti-bukti yang jelas bahwa si mayit tidak mendengar orang yang masih hidup, di mazhabnya Imam Abu Hanifah, ditulis sama Khairuddin Al-Alusi, Imam Al-Alusi. Lah, Syekh Albani itu beliau mengatakan, di tahqiqnya itu beliau mengatakan, Kitabur Ruh Al-Mansub Libnil Qayyim, kitab Ruh yang dinisbatkan kepada Imam Ibnu Qayyim, yaitu kata beliau dinisbatkan kepada Imam Ibnu Qayyim, saya itu masih ada keraguan. Apakah benar itu tulisannya Imam Ibnu Qayyim atau bukan? Yaitu ini katanya yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Dari sini berarti apa? Mulai ada orang-orang yang mengingkari penisbatan kitab ini kepada Imam Ibnu Qayyim. Akhirnya nanti dibantah habis sama Syekh Bakar Abu Zaid. Orang-orang yang meragukan seperti ini apa? Jelas sekali bahwasanya kitab ini murni kitabnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kata Syekh Albani, saya bacakan ucapan Syekh Albani ya. Beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang bid'ah-bid'ah yang muncul gara-gara masalah tulisan Ar-Ruhnya Imam Ibnu Qayyim, setelah itu beliau mengatakan, fa inni fi syakkin kabir. Saya ragu sekali fi sihhati nisbatir ruh ilaihi, tentang penisbatan kitab ini kepada Imam Ibnu Qayyim. Aw la'allahu allafahu fi awwali talabihi lil ilmi. Atau mungkin, kata Syekh Albani, mungkin beliau mengarang kitab ini di awal-awal belajar, sebelum ketemu dengan Syekhul Islam. Wallahu alam. Tapi ucapan ini dibantah sama Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau mengatakan, siapa yang membaca kitab Ar-Ruh dengan teliti dan dia itu faham metodenya Imam Qayyim, dia nanti akan yakin bahwasanya tulisan ini benar-benar tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kata Syekh Bakar Abu Zaid, masih nanti akan ada, saya sebutkan beberapa masalah ya, nanti yang rancu nanti akan kita masuk di kitabnya, nanti kita biar tergambar. Di sini sebutkan wa dzakara Syekh Bakar menyebutkan annahu li tahqiqi hadhil mas'alah. Beliau ketika pengen mengetahui ini tulisan siapa, kitabnya siapa, apakah Imam Qayyim atau tidak, qara'a kitab Ar-Ruh min awwalihi ila akhirih. Maka Syekh Bakar Abu Zaid membaca kitab Ar-Ruh dari awal sampai akhir, qira' atau ta'ammul al-fahish, dengan membaca pelan-pelan, diteliti satu persatu, gayanya, kemudian metodenya. Fatabayyana lahu annama tanaqalatul al-sinu nata. Kemudian hasil akhir dari penelitian beliau bahwa orang yang meragukan penisbatan kitab ini kepada Imam Qayyim, mereka itu orang yang membacanya tidak teliti.
Yaitu cuma sekedar baca saja, baca ada masalah-masalah yang ini kok aneh ini. Akhirnya apa? Oh, ini mungkin bukan Ibnu Qayyim, tapi tidak membaca secara teliti. Lah apa sih masalah yang membuat orang-orang itu ragu tentang kitab ini? Itu ada 3 masalah. Disebutkan juga di sini ada 3 masalah. Yang itu nanti akan kita masuk di kitab, nanti kita insya Allah lebih panjang kita jelaskan. Yaitu ada 3 masalah yang membuat banyak ulama-ulama zaman sekarang itu yang meragukan kitab ini. Apa 3 masalah itu? Yang pertama, apakah orang yang meninggal itu mendengar orang yang masih hidup atau tidak? Jadi kalau saya ziarah kubur, kemudian saya ngomong sama si ahli mayit itu, si mayit itu mendengar enggak? Ini kalau kita nanti baca kitab Ibnu Qayyim, beliau merojehkan mendengar. Jadi itu yang membuat apa? Goncang lah itu masalah itu. Banyak orang goncang dalam masalah ini. Ini yang pertama, masalah yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah yang disebutkan sama Ibnu Qayyim cabang dari masalah ini, yaitu apa? Masalah talqin mayit setelah meninggal. Ini masalah-masalah yang mengerikan kan itu. Masalah talqin mayit ketika orang itu meninggal. Kalau kita baca nanti di kitabnya Ibnu Qayyim, seakan-akan beliau itu mengatakan bahwa talqin mayit ketika orang itu meninggal sunnah. Sunnah. Kalau Imam Ahmad mengatakan boleh, mubah. Tetapi kalau beliau malah lebih tawasuk lagi, beliau mengatakan sunnah. Itu tarjihnya beliau nanti. Walaupun di kitab yang lain, makanya ini kalau kita belajar nanti semakin belajar kita semakin paham. Di kitab yang lain, kitab Zadil Ma'ad, masalah talqin, beliau mengatakan hukumnya tidak dianjurkan. Tapi di kitab Ar-Ruh, beliau mengatakan sunnah. Terus yang benar yang mana ini? Ya, jadi nanti akan kita bahas. Nanti ini kita baru mukadimah itu. Kemudian masalah yang ketiga yang membuat rancu banyak para ulama itu masalah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal. Ya, menghadiahkan bacaan Quran kita itu kepada orang yang meninggal dunia. Itu pun nanti beliau akan membahas di situ. Nah, 3 masalah ini yang membuat keraguan. Akhirnya apa? Banyak orang-orang yang mengatakan ini mungkin bukan kitabnya Ibnu Qayyim gitu. Oh, mungkin ini kitab ini ditulis sebelum ketemu dengan Syekhul Islam. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan Syekhul Islam di kitab ini saja puluhan kali gitu. Berarti jelas sekali beliau itu nulis kitab ini setelah ketemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi namanya seorang penuntut ilmu, seorang manusia itu ilmu akan berkembang. Sehingga terkadang ulama itu ngarang sebuah kitab, nanti datang kitab lagi, bantahan kepada kitab itu. Sehingga apa? Terkadang kalau kita membaca ada 2 kitab ulama sama penulisnya, tapi isinya berbeda. Dan itu biasa. Tinggal yang perlu kita pahami itu apa? Kitab yang lebih awal ditulis yang mana? Atau kitab yang akhir yang mana? Kenapa? Karena kitab yang akhir berarti tarjih terakhirnya beliau. Bisa difahami ya? Paham ya? Contohnya lagi misalkan ya, saya contohkan. Imam Ibnu Qayyim itu punya kitab juga namanya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kalau Hadil Arwah, pembahasan tentang kehidupan di surga. Bagaimanakah nikmat surga dan kemudian neraka jahanam juga disinggung sedikit sama beliau. Itu namanya kitab namanya Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kalau kitab Ar-Ruh khusus membahas masalah ruh. Kalau Hadil Arwah itu membahas tentang kenikmatan surga. Bagaimana kehidupan di surga, lengkap sekali pembahasan, panjang sekali babnya itu. Ini dulu saya pernah bahas kitab itu tapi di pondok, lengkap sampai selesai kalau nggak salah itu kitab Hadil Arwah. Nah itu di kitab itu ada sesuatu yang rancu juga, yaitu apa? Imam Ibnu Qayyim itu merojihkan pendapat Syekhul Islam, di mana Syekhul Islam mengatakan neraka itu tidak kekal. Neraka tidak kekal. Itu masalah besar, nggak main-main. Sampai akhirnya dibantah habis sama Imam As-Sun'ani, kemudian ditakik sama Syalbani, keras sekali bantahan kepada Syekhul Islam dan kepada Imam Ibnu Qayyim. Sampai Syekhul Islam Syalbani mengatakan, setelah saya itu membaca kitab ini, saya baru sadar ucapan Imam Malik. Benarnya ucapan ulama-ulama kita yang mengatakan setiap orang itu kullun nas yu'khadhu qawluhu wa yutrak. Ucapannya bisa diterima, bisa ditolak kecuali hanya Rasulullah. Setingkat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim jatuh dalam masalah yang besar seperti ini. Tapi Syekhul Islam demikian juga Ibnu Qayyim dalam kitab yang lain beliau mengatakan neraka jahanam itu termasuk makhluk yang kekal dan abadi. Ibnu Qayyim punya kitab namanya Nuniyah.
Beliau menetapkan bahwasanya surga dan neraka itu kekal dan abadi. Syekhul Islam dalam banyak tempat juga mengatakan seperti itu. Terus yang benar yang mana? Nah, yang benar yang mana? Nah, yang berat itu apa? Mengetahui tulisan terakhirnya itu yang mana? Dan itu nggak mudah. Itu tidak mudah. Kenapa? Karena ulama-ulama zaman dulu itu tulisannya banyak sekali gitu. Ratusan kitab mereka yang nulis kitab itu. Ratusan kitab, bahkan sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu Majmu' Fatawa yang dikumpulkan surat-surat beliau itu hampir 30 lebih jilid. Dari surat-surat beliau itu. Maka itu apa? Untuk mengetahui ini pendapatnya beliau harus cari tulisan terakhirnya beliau. Dan itu nggak mudah. Dan itu yaitu mengetahui ilmunya ulama zaman dulu itu nggak mudah itu. Kenapa? Karena luar biasa ilmunya mereka. Jadi maksudnya nanti insya Allah akan kita bahas ini, akan kita bahas satu persatu. Intinya apa? Intinya yang kita pahami di sini, intinya harapan saya itu dengan belajar kitab Ar-Ruh itu nanti kita tahulah kehidupan roh itu kayak apa. Karena roh itu kan semua kita punya, semua kita itu punya. Bagaimana sih perjalanan roh setelah orang meninggal dunia itu nanti kayak apa? Dan minimal itu kita itu nggak usah terlalu kaget dengan ya beberapa praktek-praktek yang di masyarakat. Minimal apa? Minimal kita nggak usah kaget. Kita nanti dari belajar ini kita paham, oh ada pendapat seperti itu. Walaupun kita itu nggak mengamalkan, minimal kita itu nggak usah kaget lah itu. Nggak usah istilahnya muntah-muntah dengan itu. Ini apa lagi itu. Ya, karena kita membaca, kita belajar, akhirnya kita itu nggak terlalu kaget. Walaupun apa? Walaupun kita itu tidak mengamalkan. Walaupun kita itu tidak mengambil pendapat itu, tapi minimal apa? Kita menghormati karena ulama besar itu pendapatnya seperti itu. Jadi kita nggak bermudah-mudahan dalam menyesatkan orang terhadap masalah-masalah yang berbicara masalah itu ulama-ulama kita gitu. Maka minimal apa? Kalau kita merojekkan pendapat A, silahkan dirojekkan, silahkan dan diamalkan pendapat yang Anda rojekkan. Tapi minimal Anda itu hormati pendapat yang lain. Banyak orang itu ketika membaca kitab Ibnu Qayyim itu biasanya kaget pertama kali itu. Saya pun juga seperti itu dulu. Saya ketika membaca kitab Ar-Ruh itu pertama kaget langsung. Ini kitab apa ini kayak gini kan? Maksud Ibnu Qayyim nulis seperti ini tuh. Akhirnya pernah tak tinggal buku saya itu. Saya nggak pernah baca lagi itu, malas gitu loh. Awal-awal pembahasannya kok nggak kayak bukan kita lah itu. Akhirnya apa? Saya semakin belajar akidah semakin dalam. Akhirnya tahu masalah khilafiyah gitu. Akhirnya apa? Oh, yang saya baca di kitabnya Ibnu Qayyim itu di sini masalahnya. Akhirnya apa? Saya baca lagi itu. Akhirnya mulai tergambar lah, paham. Oh, rupanya di sini. Oh, rupanya di sini. Walaupun kita nggak harus, bukan berarti kita itu harus amalkan, kita harus rojikan dan kita harus mengambil pendapat itu, nggak harus. Tapi itu sebagai wawasan kita dalam belajar, sehingga kita itu semakin luas wawasan kita ini. Ya sampai di sini pembahasan kita sebagai muqaddimah terhadap kitab Ar-Ruh. Berarti di kitab Ar-Ruh itu ada 21 bab. Dan semuanya metode penulisan beliau itu semuanya dengan tanya jawab. Semuanya dengan tanya jawab. Nanti insya Allah kita bahas secara ringkas. Saya tidak membahas panjang lebar. Saya membahas secara ringkas. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk bisa kita selesaikan. Kalau bisa memang ini dipelajari. Saya dulu membahas kitab ini, Ar-Ruh, demikian juga kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Itu di pondok itu selesai. 2 kitab itu. Ya, sampai di sini wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.